Selamat pagi Indonesia. Hei sahabat, kita jalan-jalan kali ini berada di Klaten, Jawa Tengah. Kita akan melihat Candi Ijo. Jangan lupa like and subscribe dulu ya. Di Klaten, Jawa Tengah banyak sekali tempat wisata. Selain tebing Briksi yang sangat terkenal, kita akan melihat Candi Ijo yang merupakan satu kawasan wisata dengan tebing Briksi. Candi Ijo. Penamaan sebuah candi dapat didasarkan pada 3 hal. Pertama, berdasarkan legenda yang dikenal oleh masyarakat. Kedua, berdasar penyebutan yang ada di dalam prasasti. Dan yang ketiga adalah berdasar lokasi candi itu berada. Demikian halnya penamaan Candi Ijo. Kompleks percandian bercorak Hindu ini dinamakan sesuai dengan lokasinya, yakni berada di lereng Bukit Padas yang bernama Gunung Ijo yang memiliki ketinggian 427 dpl. Secara administratif, situs ini berada di Desa Groyokan, Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, yang terletak pada posisi 110 derajat bujur timur dan 46 derajat lintang selatan. Situs Candi Ijo ini berada pada ketinggian 427 dpl. Penyebutan nama Desa Ijo yang berarti hijau untuk pertama kalinya disebut dalam prasasti Poh yang berasal dari tahun 906 Masehi. Di dalam prasasti tersebut ditulis tentang seorang hadirin upacara yang berasal dari Desa Uwang Hijo, anak Manoa Iwang Hijo. Jika benar demikian, maka nama Ijo setidaknya telah berumur 1115 tahun hingga tahun 2021 ini. Situs Candi Ijo merupakan kompleks percandian yang berteras-teras yang semakin meninggi ke belakang, yakni di sisi timur dengan bagian belakang sebagai pusat percandian. Pola semacam ini berbeda dengan pola-pola percandian yang berada di dataran Prambanan. Kebanyakan di antaranya adalah memusat ke tengah, misalnya Candi Prambanan atau juga Candi Sewu. Hal ini didasari oleh konsep penataan ruang yang bersifat kosmis, dengan pusat berupa puncak Gunung Meru, tempat tinggal para dewa. Adapun pola yang semakin meninggi ke belakang seperti halnya pada Candi Ijo adalah suatu keunikan, karena pola semacam ini lebih banyak dijumpai pada candi-candi di masa Jawa Timuran. Candi Ijo pertama kali ditemukan tanpa sengaja oleh seorang administrator pabrik gula Sorogedug yang bernama H.E. Duripal pada tahun 1886. Waktu itu ia sedang mencari lahan bagi penanaman tebu. Situs Candi Ijo yang terletak di Bukit Kapur ini menempati 11 teras dengan ketinggian berbeda-beda yang membujur dari barat ke timur. Pada teras-teras tersebut ditempatkan 17 gugusan bangunan candi. Keseluruhan gugusan candi tersebut dapat dibedakan menjadi 2, yakni bangunan beratap dan bangunan tidak beratap. Untuk bangunan yang tidak beratap ini diperkirakan sebagai sebuah bangunan dengan struktur kayu, karena di sana ditemukan sisa-sisa umpak batu. Bangunan inti dari kompleks Candi Ijo ini berada di teras paling atas, yaitu teras 11 yang dijumpai 1 buah candi induk atau candi A dengan 3 buah candi perwara yang terdapat di depan candi induk di sisi sebelah barat. Nah, upaya pelestarian Candi Ijo ini dilakukan hingga saat ini, mulai dari tahun 1096 pemugaran candi induknya hingga pemugaran pada Pagar Teras 2017. Perawatan fisik bangunan melalui konservasi. Kegiatan konservasi semacam ini berupa pembersihan secara mekanis dan kemis. Nah, demikian tadi sejarah tentang penemuan Candi Ijo yang hingga sekarang masih
dilestarikan dan dijadikan objek wisata sehingga bermanfaat untuk warga di sekitar Candi Ijo. Yuk kita lestarikan budaya Indonesia dan kita jaga cagar budaya Indonesia sebagai bukti peninggalan raja-raja Indonesia. Terima kasih.